Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Mutiara Kolbu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita pada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala masih menitipkan umur kepada kita, masih memberikan kita sehat walafiat, dan masih memberikan kita hidayah, iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tiada batas ini, mudah-mudahan dapat kita gunakan untuk menambah amal kebaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada sesama manusia. Pemirsa Mutiara Kolbu yang dirahmati Allah, ada 4 pesan yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Pesan Rasulullah kepada Abu Dzar ini hakikatnya adalah pesan juga kepada kita. Apa yang dipesankan Rasulullah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau katakan, Ya Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahru amik. Hai Abu Dzar, perbaharui perahumu karena laut itu sangat dalam. Ini kalau dalam bahasa Jawa ini namanya sanepo. Artinya ini sebuah ungkapan yang harus kemudian diurai. Apa yang dimaksud oleh pesan Rasulullah ini? Jadi ada ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan kita suruh memperbaharui perahumu adalah kita suruh memperbaharui iman kita. Jaddidu imanakum, kata Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kita harus memperbaharui iman? Kami harus memperbaharui iman kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah, akthiru min qawli la ilaha illallah. Jadi untuk menghadapi kehidupan dunia yang sangat kompleks ini, maka tidak ada lain adalah untuk menguatkan akidah kita, iman kita dengan memperdalam, dengan memperbanyak zikir kalimat la ilaha illallah. Pemirsa saya, Mutiara Kolbu yang dirahmati Allah. Pesan yang kedua adalah wahudizada kamila fa inna safar ba'id. Abu Dzar, ambillah bekal yang cukup karena engkau akan mengalami perjalanan yang panjang. Taruhlah begini, kalau kita mau ziarah misalnya ke Madura, kalau kita bekalnya cukup, insya Allah di perjalanan kita akan semakin nyaman. Tapi kalau bekal kita minim, maka kemudian kita mesti di perjalanan akan tidak nyaman, agak sengsara. Begitu juga kita besok itu akhir perjalanan manusia adalah ada di alam akhirat. Tetapi sebelum sampai ke alam akhirat ada namanya alam barzah. Nah, kemudian ada kemudian alam hisab. Kemudian masih banyak hal yang dilakukan. Makanya ketika menghadapi itu semua kita harus punya bekal yang cukup. Bekal yang cukup apa? Yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Dua-duanya harus baik. Hablum minallah, bekal kita apa? Ya salah satunya dengan ibadah sholat 5 waktu. Karena awalu ma yuhasabul abdu bihi yaumal qiyamah as-sholat. Sholatlah yang akan dihisab pertama kali. Kemudian yang kedua adalah kita harus banyak berbuat baik kepada sesama manusia, sesama ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan yang ketiga kepada Abu Dzar, wa khafifil himla fa innal aqbatu ka'ud. Ringankan beban bawaanmu ya Abu Dzar, karena kau akan mendaki bukit yang sulit untuk dilalui. Artinya apa? Kita di dunia ini jangan terlalu menumpuk banyak dosa. Kurangilah dosa-dosa itu. Karena dosa-dosa itu yang akan menghambat perjalanan kita. Kalau kita kemudian dosanya kita sudah ringan, maka perjalanan kita juga akan menjadi ringan. Makanya jika kita berdosa kepada Allah, maka mintalah kepada Allah dengan istighfar, dengan sholat, dengan qiyamul lail dan sebagainya. Tapi kalau kita berdosa kepada manusia, maka kita harus meminta maaf langsung kepada sesama manusia. Kemudian yang keempat, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar yaitu wa ahlisil amala fa innan naqad basir. Jadi ikhlaslah beramal karena Allah itu maha tahu, Allah maha teliti. Jadi kalau kita beramal, kita mau menolong orang, maka ikhlaslah, tidak mengharapkan pamrih, tidak mengharapkan balasan apa-apa kecuali balasan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pesan-pesan dari Rasulullah kepada Abu Dzar ini untuk dilakukan dalam kehidupan kita.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.